Selamat malam mahasiswa broadcasting. Hari ini kita masuk ke lighting bab 10. Pencahayaan itu adalah bertujuan untuk menambah kualitas gambar secara umum pada saat perekaman gambar dilakukan. Ya. Cahaya itu penting banget ya, karena kita lihat definisi dari kamera itu adalah melukis dengan cahaya. Makanya kalau kita melakukan syuting atau fotografi, kita sangat membutuhkan cahaya. Dan cahaya itu semakin terang, itu akan semakin tajam gambarnya, juga warnanya juga semakin pekat. Kalau cahaya kurang, itu biasanya ISO akan meningkat, ya, ISO-nya biasanya akan ditinggikan, yang akibatnya adalah noise-nya akan muncul, dan warnanya biasanya turun satu step. Ya. Makanya di dalam pertelevisian itu cahayanya terang sekali. Anda bisa ke studio televisi, ya, itu bisa Anda lihat di studionya itu cahayanya terang-terang. Oke, sekarang kita lihat tujuan pencahayaan dalam broadcasting. Oke, untuk penanggung jawab pencahayaan, ya, di sini tugasnya adalah mendesain tata cahaya suatu program. Ya. Biasanya tiap program punya tata cahaya yang berbeda-beda. Ya. Misalnya talk show, lalu dengan sinetron, lalu dengan seri horor, itu lightingnya akan beda. Nah, ini tujuan pencahayaan dalam broadcasting itu adalah syarat teknis dalam sistem pertelevisian, ya, lalu menimbulkan perspektif 3 dimensi. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari, bagaimana memunculkan perspektif 3 dimensi. Lalu membentuk gambar yang bisa menimbulkan perasaan, ya, lalu bisa membentuk suasana dan waktu yang tepat. Pertama kita lihat sumber cahaya dulu. Sumber cahaya dalam videografi itu ada dua, ya. Yang pertama adalah cahaya alami atau available lighting. Ini adalah cahaya misalnya dari matahari atau dari api, bulan, dan sebagainya. Pokoknya cahaya alami. Ya. Lalu yang kedua adalah cahaya buatan, ya, atau istilahnya artificial lighting. Ya. Ini seperti lampu neon, lampu pijar, lampu LED, ya, itu buatan. Lalu ini 3 dasar tata cahaya. Ya, ini yang akan membentuk dimensi. Ya. Yang pertama adalah key light. Ini Anda lihat yang gambar lampu sebelah kiri ini. Ini ada tulisan key, itu adalah key light. Ya. Key light itu cahaya utama yang memberi efek paling dominan. Ya. Jadi cahayanya biasanya lebih keras. Ya. Jadi intensitasnya besar dan keras dan menimbulkan bayangan. Nah, ini cara meletakkan key light itu bebas, ya. Bisa kanan, bisa kiri. Ya. Biasanya kita harus lihat objeknya dulu atau orangnya, bagusnya di sisi kiri atau kanan. Ya, kadang orang kalau foto, saya ngomong saya di sisi kiri aja karena kiri saya lebih bagus. Ya, itu diberikan key light-nya, ya. Jadi mengikuti sumber cahaya. Ya, ini contohnya kalau saya kasih dengan handphone, cahaya handphone, ya. Ya, ini key light itu seperti ini, ya. Jadi ini kalau cahayanya keras, sininya akan wajah saya yang sebelah sini akan gelap. Ya. Nah, ini key light seperti ini. Nah ini cara peletakan key light ini, ya. Jadi ini kalau dilihat dari samping, ya. Ini misalnya objek, ini kamera, ini letaknya agak atas, ya, membentuk 45 derajat. Ya. Ini kalau dilihat dari atas, ya. Ini juga posisinya 45 derajat, ya. Jadi dari atas posisinya lebih tinggi dari kepala kita, itu 45 derajat, dan kita lihat dari posisi atas ini posisinya dari kamera ke objek, ke lampu itu juga 45. Nah, ini contoh key light ini, ya. Ini cahaya key light-nya sebelah sini, sebelah kiri, makanya di sininya gelap, ya. Sebelah kanannya gelap sekali. Ini ditulisi without fill, ya. Fill itu lampu pengisi. Nah, ini kita lihat fill light, ya. Ini cahaya tambahan, ya. Fungsinya untuk menghilangkan bayangan yang ditimbulkan oleh key light, ya.
biasanya lebih kecil, powernya lebih kecil. Misalnya keylight powernya 1 full atau full power ya, ini yang sebelah sini V-light bisa diberi setengah atau seperempat. Jadi Anda bisa lihat ya, ini sebelah kanannya terang, sini agak terang. Ini karena sudah diberi V-light. Nah ini contoh yang lain, ini sambungan dari tadi ya, gambar tadi. Ini tanpa V-light Anda bisa lihat gelap sekali ya. Nah, ini sudah ditambahi cahaya ya. Anda bisa lihat ini ya, sebelah sini matanya sudah mulai kelihatan ya, sini rambut sebelah sini sudah kelihatan. Ini karena ditambahi V-light ya. Oke. Lalu satu lagi backlight ini. Backlight itu cahaya dari belakang ya. Ini bisa di tengah-tengah, bisa di kanan, bisa di kiri. Tergantung kreativitas Anda. Kalau ini posisinya di tengah nih, karena rambutnya bercahaya sekali ya. Biasanya ini fungsinya untuk memberi cahaya di rambut dan di bahu ya, bahu kanan kiri. Karena ini kan rambut orang-orang kita kan hitam ya. Ini background hitam, rambut hitam, bisa nanti kelihatannya cuma wajah ya. Makanya di sini perlu dibeli backlight, atau ada orang yang menyebutkan hair light ya, lampu rambut ya. Hair light untuk rambut ya, cahaya untuk rambut. Ini backlight dari belakang ya, atau dari atas. Nah, ini contoh lain ya. Ini hanya keylight saja. Ini keylightnya sebelah sini kelihatan ya, karena bayangannya hijau sebelah sini ya. Jadi ini keylightnya sebelah kiri, lalu ditambahi V-light. Ini sudah mending, sudah tidak terlalu hitam. Nah ini ditambahi backlight. Backlightnya warna merah di sini, kelihatan di rambut dan di pundak. Ini backlightnya dari sisi kanan dan belakang ya. Backlight kan belakang ya. Jadi hasilnya seperti ini ya, lebih bagus ya. Oke, jadi ini yang disebut 3-point lighting. Anda bisa lihat kelihatan dimensi ya. Hidung itu seperti menonjol ya. Kelihatan menonjol ini, kelihatan mancung seperti itu ya. Itu cara membuat gambar biar berdimensi. Jadi ini keylightnya lebih kuat, ini lebih ringan, lebih lemah. Lalu ada backlightnya ya. Kamera dari sini ya. Oke, itu caranya. Lalu ada satu lagi background lighting ya. Background lighting itu menerangi background ya. Ini yang sekarang lagi tren, itu backgroundnya bisa bundar gitu ya. Itu namanya background lighting ya. Sebenarnya 3-point lighting ini sudah cukup sebenarnya, sudah cukup bagus ya. Tapi kalau mau nambah variasi lagi ya, Anda bisa nambahi background lighting ya. Jadi menerangi background di sini untuk variasi ya. Dikasih penerangan. Oke. Ya ini kalau di pertelevisian ya, lampu itu sebanyak ini ya. Ya seperti di WPTV itu awalnya lampunya ada 8 seperti ini ya. Jadi ada front light, ini dari depan, lalu ada key light, ada V-light, ada side light, ada edge light, ada backlight ya. Ini sebenarnya di WPTV dulu awalnya seperti ini ya, tapi sudah cukup lama jadi sudah banyak yang. Oke, sekarang kita lihat jenis-jenis cahaya ya. Ada daylight dan ada tungsten ya. Daylight itu bluish ya, istilahnya putih kebiru-biruan. Biasanya kalau kamu motret sekitar jam 12 siang, itu pakaian putih akan kelihatan seperti ada biru-birunya sedikit. Makanya disebut bluish ya. Ini cara menetralkannya. Kalau di kamera yang profesional itu ada Kelvin ya. Itu bisa disetting Kelvin dari 5000 sampai 5600. Anda setting aja sampai birunya hilang ya. Karena Anda ada patokan harus 5000, harus 5600 ya. Kurang lebih di sini nih. Kalau saya sih biasanya sekitar 5200 ya. Itu bluenya akan hilang ya. Oke, lalu ada tungsten ya. Tungsten itu seperti sunset, sunrise ya. Jadi agak orange, kemerah-merahan ya, istilahnya reddish ya. Ini biasanya biar cahayanya normal, itu Kelvinnya disetting ke 3200 ya. Ini seperti lampu pijar ya, lalu sinar api, lalu matahari sore, ini Kelvinnya.
Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis lampu. Ya. Ini lampu buatan manusia. Ya. Yang pertama Fresnel. Mungkin Anda pernah lihat lampu seperti ini, Fresnel. Ya. Ini bisa macam-macam ya, bisa key light, bisa fill light, bisa backlight. Ya. Ini bisa dibuat fokus. Fokus itu menyorot seperti itu. Ada yang bisa dibuat lebar. Ya karena di sini ada jendelanya nih. Ada jendelanya, ini bisa ditekuk-tekuk ya. Bisa difokuskan, ini biasanya harus ditekuk gitu ya. Ini namanya barn door ya. Ini bisa dilipat-lipat gitu. Jadi kalau disatukan gini, dia sorotnya akan nyorot lurus gitu. Tapi kalau dibuka seperti ini, ya, itu cahayanya akan menyebar kemana-mana. Ya. Nah, ini namanya barn doors ya. Ini juga bisa dibeli warna sininya, jadi bisa warnanya bisa berubah-ubah ya. Oke, itu Fresnel. Nah ini waktu wisuda saya fotokan Fresnel, ada di hotel apa, Parkside sekarang namanya ya, Parkside ini ya. Bisa Anda lihat ada bandosnya di sini, lampunya keras sekali ya. Digantung di atas ini. Oke, lalu ada Cyclorama Light ya. Ini karakter flood atau memberi nuansa cyclorama atau background ya. Bentuknya seperti ini, bisa lurus, bisa berbentuk setengah lingkaran seperti ini. Lalu balkar seperti ini, sifatnya halus dan soft ya, jadi tidak menimbulkan bayangan ya. Biasanya digunakan dalam news atau berita. Ini juga sama, bisa key light, bisa fill light ya, tinggal diatur powernya ya. Lalu soft light ini seperti balkar tadi ya, cuman di sini bedanya bolamnya ya, bolam dan bodinya ya. Ini sama, bisa buat backlight, buat fill light, key light, tergantung powernya yang dipasang ya. Ini seperti softbox kalau di studio ya. Ini ada kainnya di depannya, jadi jatuhnya ke orang itu soft sekali. Oke, lalu parabolik ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini biasa yang di pesta-pesta sekarang ada ini ya. Jadi untuk variasi warna di panggung ya. Jadi bisa warna-warni gitu. Nah, ini biasanya diberi filter ya. Lalu aircraft landing ini sama dengan par, cuman bolamnya yang berbeda ya. Bolamnya berbeda. Ini untuk menimbulkan garis lurus gitu. Oke, lalu ada pin spot ya. Ini untuk background lighting. Biasanya sekarang banyak diberi background lighting gitu. Lalu blonde sama redhead ini hampir sama ini ya. Cuman tinggal ini intensitasnya ya. Kalau ini redhead itu intensitasnya lebih rendah. Jadi kekuatannya lebih rendah. Kalau ini tungsten itu lebih kuat. Cuman ini di sini tungsten itu blonde itu mengeluarkan cahaya tungsten ya. Jadi agak kuning-kuning gitu. Ya, jadi ini hampir mirip. Ya. Cuman intensitasnya aja berbeda. Lalu D-LED ya, untuk menimbulkan akses atau mempercantik background ya. Lalu Kinoflow, ini cahaya yang lembut ya. Ini seperti kalau Anda main badminton malam hari ya, mirip ya. Ini seperti neon-neon gitu ya. Oke, lalu aki lighting atau pakai baterai ya. Ini biasanya digunakan di kamera. Jadi untuk cadangan saja kalau Anda syuting melawan sinar atau backlighting, ini diaktifkan. Kalau dulu pakai aki ya, kalau sekarang sudah pakai baterai charger. Oke, lalu ada halogen ya. Ini untuk mengeluarkan cahaya daylight ya. Ini ada intensitasnya, ada 6 kW, ada 4 kW, 2,5, 1,2 kW. Follow spot ya. Ini follow spot itu untuk menerangi objek yang bergerak dengan dioperasikan secara manual. Ini hampir 1 meter. Ini dulu di Hotel Parkside ini punya ini. Jadi kalau pas manten datang itu disorot, bentuknya bunder gitu ya. Sekarang banyak ya.
model seperti itu, kecil ya, tapi bisa membuat blunder gitu ya. Backgroundnya blunder ya. Ini kenapa disebut follow, karena dia akan mengikuti dari manten masuk sampai di panggung. Nah, nanti di panggung bentuknya blunder. Oke, lalu lampu efek ya, bisa bergerak sendiri dengan motor disertai dengan gobo ya. Lalu warnanya juga bisa berubah-ubah ya. Ini seperti ini nih ya. Ini waktu saya motret di Batang ya. Ini lampu efeknya bisa muter-muter, lalu bentuknya juga bisa macam-macam. Ini lampu efek itu pembagiannya berdasarkan penggerak cahayanya. Jadi ada yang mirror, moving mirror, ada yang moving head ya. Nanti ada gambarnya ya, kita lihat. Nah, ini moving mirror ya. Jadi di sini ada kaca bundar ya. Dia kacanya yang berputar-putar ya. Moving mirror ini juga ya, kacanya yang memantulkan sinarnya kemana-mana. Nah, sedangkan ini moving head, Anda lihat kepalanya yang muter-muter nih, kepala lampunya yang berputar-putar. Ini Anda lihat di sini ya. Ini digantung, dia akan berputar-putar. Ini juga nih. Ini ada engselnya di sini kanan kiri. Atau posisi duduk seperti ini. Ada yang digantung, ada yang duduk. Ini kalau duduk seperti ini di bawah ya. Oke, ya ini contohnya nih lightingnya ya. Lalu ada konsol lighting. Ini alat yang digunakan untuk mengatur lampunya ya, bisa bergerak-gerak ada karuan ya. Konsol lighting. Lalu ada dimmer ya. Fungsinya menarik turunkan arus ya. Jadi intensitasnya bisa kita buat terang, bisa kita buat redup seperti itu pakai dimmer ya. Lalu ada juga variasi smoke mesin. Kalau ini bukan cahaya, kalau ini ya. Smoke mesin itu asap ya. Asap seperti dry ice gitu. Kalau sekarang pakainya manual ya. Tidak pakai alat seperti ini. Ini contohnya saya motret kemarin di Cinlong ya. Nah, ini asap seperti ini ya. Jadi seperti berjalan di atas awan seperti itu. Nah, ini pakai dry ice ya. Oke, lalu gobo ya, gobo. Gobo itu diletakkan di depan lampu efek. Nah, nanti munculnya di atas ya, di plafon atau di dinding, itu keluarnya seperti gobonya ini. Kalau gambarnya bintang ya keluarnya bintang. Kalau bentuknya jendela ya keluarnya jendela seperti itu. Ya. Lalu ada juga berupa gel filter. Ini bahan mika. Ya. Ini ditaruh di atas lampu, nanti warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ada biru, ada merah, ya. Bisa taruh di depan lampu itu. Ya. Nah, ini contoh gobo. Ini kalau ini fotografi ini, tapi hampir sama dengan videografi ya. Jadi ini contoh gobo. Ya. Lalu disorot dari sini, ini lampunya. Nah, ini jadinya seperti ini. Jadi ada garis-garis seperti ini. Ini fungsinya gobo. Ya. Nah, ini yang waktu saya motret ya. Ini pakai gobo nih, gobonya bunder-bunder ini. Disorotkan ke atas jadinya seperti ini. Ya. Oke, ya. Oke, mungkin materinya itu. Selamat ketemu lagi, selamat malam.